Sobat Budaya, salam budaya, rahayu. Meditasi mudah ala sastra Jendra pernah saya utarakan. Tujuan utamanya untuk mencapai suatu pencerahan atau enlightenment. Kita nggak usah terperangkap oleh teori-teori yang bias dan sulit. Sederhana saja. Satukan ketiga kesadaran Trigati menjadi Triwikromo, dikawinkan. Kesadaran rasa, kesadaran raga, kesadaran pikir disatukan dengan menarik nafas dari hidung, kemudian menghembuskannya dari mulut dengan lidah ditekan ke langit-langit. Nah, Sobat Budaya, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan salah satu faedah dari bermeditasi, walau sebetulnya kita tidak merasa dalam kondisi meditasi yang berhasil. Misalnya, setelah kita bertriwikromo, ternyata gati pikir atau kesadaran pikir kita justru tidak terkendali. Pikiran kita jadi ngerambyang. Namun tak usah berkecil hati. Meditasi yang demikian pun memiliki faedah bagi kita. Yang terpenting, tetaplah rajin melakukan meditasi. Karena walau hasilnya tidak memuaskan, kita tetap memiliki satu faedah. Antara lain, memiliki aura wajah yang bersinar karena kita sering bermeditasi. Kita selalu familiar, punya kecerdasan spiritual. Nah, Sobat Budaya, kita mungkin perlu berkenalan dengan situasi yang disebut déjà vu. Déjà vu adalah istilah yang menggambarkan perasaan dan sensasi bahwa kita seperti telah mengalami peristiwa atau momen tertentu meskipun sebenarnya merupakan pengalaman yang baru pertama kali. Biasanya disertai rasa akrab dan seolah terasa sangat surrealistik. Misalnya, ketika kita datang ke suatu tempat, ada perasaan familiar terhadap saujana itu, pemandangan yang indah itu. Kita seolah sudah pernah berada di lokasi itu. Jika Sobat Budaya peka, pasti pernah mengalami hal-hal seperti ini. Contoh lain, ketika berkenalan dengan seseorang, kita merasakan sesuatu yang akrab, keakraban dengan orang itu, walaupun baru kali ini bertemu, seperti sudah mengenal lama. Itulah déjà vu. Sebagai fenomena yang menarik, déjà vu dianggap sebagai fenomena psikologis. Seringkali dianggap sebagai pengalaman yang aneh dan supranatural. Ilmu pengetahuan secara ilmiah telah mencoba memberikan penjelasan-penjelasan terkait fenomena ini. Beberapa penjelasan ilmiah yang telah pernah dimunculkan mengenai déjà vu antara lain, déjà vu dianggap kesalahan dalam proses memori. Teori ini menyatakan bahwa déjà vu mungkin terjadi ketika ada gangguan pengolahan memori di otak. Kemudian juga ada teori neuropsikologis yang menghubungkan déjà vu dengan aktivitas abnormalnya syaraf dalam otak, gangguan proses persepsi dan pemrosesan informasi yang salah di dalam otak. Nah, kemudian ada juga keterkaitan dengan impian. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa déjà vu mungkin
terkait dengan pengalaman sebuah mimpi. Ini karena otak sering mencampur perasaan dan ingatan antara mimpi dengan pengalaman nyata. Nah Sobat Budaya, itu teori-teori ilmiahnya. Jika kita menghayati praktek meditasi sastra Jendra, bisa disimpulkan, walau dalam bermeditasi tidak mendapatkan satu pencerahan dan meditasi itu seperti tidak berhasil, ternyata meditasi itu menjadi salah satu cara untuk menyimpan bahan-bahan yang nantinya memproduksi deja vu. Melepas pikiran, kesadaran pikir atau gati pikir dibuat menjelajah jauh ke segala penjuru tanpa kendali. Kita sengaja, seolah diri kita sedang melakukan perjalanan. Bawah sadar kita akan mengumpulkan banyak sensasi, ilustrasi, gambaran-gambaran yang kemudian tersimpan berupa rekaman-rekaman pengalaman. Bawah sadar kita itu akan merekamnya. Nah, selama meditasi ini, pengalaman spiritual dapat dilihat sebagai hasil dari psikologi positif, yaitu kondisi psikologis yang mempromosikan kesejahteraan dan perkembangan individu. Ada satu individuasi. Ya. Ini termasuk pengalaman seperti rasa kedamaian, cinta kasih, penerimaan diri, pengalaman transpersonal yang menghubungkan individu dengan suatu yang transendental. Jadi, jagat cilik kita bisa beresonansi dengan jagat gede atau makrokosmos. Memahami ajaran sastra Jendra yang memang kita ini berguru dengan alam dan kehidupan, maka walau hanya kesadaran pikir atau gati pikir yang aktif, secara otomatis terjalin suatu koneksi dengan alam atau panteistik sifatnya. Itu filsafat panteisme, ya, bahwa Tuhan atau kesadaran ilahiyah ada di dalam segala hal, bahwa alam semesta secara keseluruhan adalah manifestasi dari kesadaran ilahiyah itu. Mekanisme berjalannya pikiran Grambyan saat meditasi itu tidak lagi menjadi pengalaman yang bersifat kognitif, melainkan imajinatif. Itulah Sobat Budaya, dalam sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu, justru ini juga dianggap sebagai alam kasunyatan. Kekayaan bawah sadar kita sebenarnya akan menyebabkan kita menjadi familiar dengan siapapun, di lokasi alam manapun, dengan benda-benda apapun. Interaksinya itu berupa saling menyinari dan mendayai. Lek winalian rot sinorotan. Jadi saling mendayai. Apapun kondisi dan hasil dari meditasi kita, tak ada sebutan kesalahan. Semuanya bermanfaat. Kebiasaan bermeditasi ala sastra Jendra ini akan menemukan pencapaian-pencapaian tertentu, seperti memperoleh pembebasan, mengalami kelahiran kembali, atau dadi ratuning hamardika. Sehingga otomatis kita menebarkan vibrasi kepada orang lain dalam bentuk welas asih. Maka perlu juga bermeditasi membebaskan pikiran atau gati pikir untuk menjelajahi jagat gede, menyuburkan pengalaman imajinatif yang nantinya menjadi bahan mentah untuk terjadinya deja vu. Jadi semuanya dalam arti
selalu familiar terhadap hal yang asing dan yang baru. Dalam kondisi ini kita akan menjadi selalu ramah, welas asih, ada rasa ketakjuban dengan yang ada di luar diri kita. Mari kita selalu menebar senyum kasih sebagai ibadah mempertajam suksma kuwasa untuk memperoleh peningkatan kesadaran kita, kecerdasan spiritual menuju manunggaling kawula Gusti. Sampai jumpa di video yang akan datang. Sobat Budaya, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.